semuanya, saya Pak Johar Sirait. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran IPA kelas 9 SMP, yaitu materinya tentang produk-produk bioteknologi, tapi bioteknologi tentang konvensional. Jadi kita akan membahas bagaimana proses terjadinya papai, tempe, oncom, dan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan saksikan videonya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas produk-produk bioteknologi tapi yang secara konvensional. Kalian tahu tempe, oncom, dan kecap kan? Tahu nggak kalau ketiga produk ini itu asalnya dari kedelai? Kenapa bisa ya? Karena proses fermentasi yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda pula. Kita akan bahas mulai dari yang tempe. Nah, tempe merupakan salah satu hasil olahan kedelai segar yang difermentasi menggunakan mikroorganisme. Bisa berupa jamur Rhizopus sp. Jadi maksudnya Rhizopus sp ini jenis-jenis dari jamur Rhizopus, yaitu misalnya Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus oryzae, ada Rhizopus stolonifer, ada Rhizopus aridus. Nah, pada fermentasi tempe itu ada mengubah beberapa bahan sehingga menghasilkan beberapa bahan-bahan tertentu pula. Misalnya karbohidrat dikombinasikan dengan enzim amilase itu akan menghasilkan yang namanya glukosa. Kemudian ada lemak dikombinasikan dengan enzim lipase itu akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Kemudian yang terakhir pada fermentasi tape, protein dikombinasikan dengan protease itu akan menghasilkan yang namanya asam amino. Proses fermentasi sendiri itu membutuhkan 36 sampai 48 jam. Jadi membutuhkan berhari-hari ya. Oke, sekarang kita ke oncom. Oncom merupakan makanan berbahan dasar ampas kedelai hasil pengolahan tahu yang difermentasi menggunakan mikroorganisme. Dan mikroorganisme yang digunakan bisa berupa Neospora cytopila, Rhizopus oligosporus, dan bisa juga Mucor sp. Proses fermentasi sama dengan tempe. Jadi fermentasi oncom dengan tempe itu hampir sama. Bedanya, oncom siap dijual setelah kapang menghasilkan spora, sementara tempe siap dijual sebelum kapang menghasilkan spora. Kapang ini adalah bahan atau tampak yang seperti putih pada tempe, itu adalah kapang namanya. Nah, sekarang kita ke kecap. Kecap merupakan hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan mikroorganisme yang sama seperti tempe. Jadi secara umumnya sama ya fermentasinya seperti kecap ataupun oncom tadi, seperti tempe ataupun oncom tadi. Jadi mikroorganisme yang digunakan itu bisa Rhizopus oryzae, Aspergillus wenti, Aspergillus oryzae. Nah, pada kecap sendiri, pembuatan kecap itu terjadi 2 kali fermentasi. Fermentasi apa aja? Yang pertama fermentasi koji atau sering disebut dengan fermentasi kapang. Dan yang kedua fermentasi moromi atau sering disebut dengan fermentasi garam. Dikatakan fermentasi garam apabila dilakukan dengan cara merendam hasil fermentasi koji dengan larutan garam yang konsentrasinya 20-30%. Oke, kita ke produk bioteknologi konvensional lainnya. Kalian pernah lihat roti, tapai, dan minuman beralkohol kan? Nah, semua ini berasal dari satu fermentasi, yaitu fermentasi alkohol. Nah, proses fermentasi menghasilkan produk akhir berupa alkohol. Jadi baik roti, tapai maupun minuman beralkohol itu hasilnya atau produk akhirnya itu pasti menghasilkan yang namanya alkohol. Fermentasi alkohol itu menggunakan jamur jenis kamir atau yes. Kamir itu bisa berupa Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses pada fermentasi alkohol mengubah glukosa pada proses enzimatis, yaitu mengubah glukosa menjadi etanol. Etanol ini adalah alkohol.
Kemudian pada proses perubahan alkohol itu menggunakan proses anaerob. Anaerob itu maksudnya tanpa oksigen atau tanpa membutuhkan udara. Oke, seperti ini kira-kira hasil produk dari fermentasi alkohol. Jadi glukosa atau C6H12O6 itu diubah menjadi etanol atau alkohol, atau rumus kimianya C2H5OH. Selain menghasilkan alkohol, fermentasi alkohol juga akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Dalam hal ini yang dihasilkan ada 2 karbon dioksida, makanya dibuat di sini 2 CO2. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah roti. Roti terbuat dari tepung terigu, air, dan juga ragi roti. Ragi roti yang digunakan yang tadi yang kita sebutkan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jadi pembuatan roti itu ada 3 tahap. Yang pertama pengulenan, fermentasi, dan pemanggangan. Kita akan bahas untuk yang pengulenan. Jadi tepung terigu dicampur dengan air hingga kalis. Kalis itu artinya tidak lengket lagi. Kemudian adonan dicampurkan dengan kamir tadi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, proses fermentasi. Setelah kamir cerevisiae tadi dimasukkan, maka lanjut ke tahap fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Hal ini atau tahap ini berlangsung selama 10 menit sampai 5 jam sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan ya. Nah, tahu nggak kenapa pada roti itu bisa mengembang? Kenapa? Karena roti bisa mengembang karena pada roti itu terdapat yang namanya karbon dioksida atau CO2 yang terjebak pada roti sehingga menyebabkan rotinya bisa mengembang. Tahap yang ketiga adalah pemanggangan. Setelah fermentasi, maka dilakukan pemanggangan untuk siap disajikan ataupun dikonsumsi atau dimakan. Selanjutnya adalah tapai. Tapai merupakan salah satu jenis makanan hasil fermentasi bahan baku yang diberi ragi dari berbagai macam organisme, terutama kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jadi bahan baku ini biasanya itu terbuat dari singkong, bisa beras ketan putih ataupun beras ketan hitam. Bisa juga dari sorghum ya untuk menggunakan tapai. Pembuatan tapai yang pertama adalah singkong dikupas, kemudian dipotong dan dicuci hingga bersih, lalu dimasak hingga matang. Kemudian singkong yang dimasak hingga matang tadi ditiriskan dan ditambahi dengan ragi. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah serta ditutup rapat. Kenapa ditutup rapat? Karena yang kita bilang tadi prosesnya itu adalah anaerob atau tidak membutuhkan oksigen atau udara. Yang ketiga, singkong dibiarkan 1-2 hari pada suhu ruangan. Pada saat inilah proses fermentasinya berlangsung. Proses fermentasi tapai ada 4 proses. Yang pertama, pemecahan pati. Pemecahan pati ini itu polisakarida akan menghasilkan yang namanya monosakarida, yaitu glukosa. Kemudian yang kedua, pembentukan alkohol. Jadi glukosa tadi yang sudah dihasilkan itu akan dibentuk atau menghasilkan yang namanya alkohol dan karbon dioksida. Ini terjadi dengan bantuan enzim, makanya dikatakan proses enzimatis. Yang ketiga atau proses yang ketiga yaitu pembentukan asam organik. Jadi alkohol yang sudah dihasilkan tadi itu akan dirubah untuk menghasilkan asam organik atau organis dengan bantuan bakteri Pediococcus dan bakteri Acetobacter. Proses yang keempat yaitu pembentukan ester. Ester ini maksudnya cita rasa atau rasa. Jadi asam organis tadi atau asam organik yang dihasilkan tadi itu ditambahkan dengan alkohol, itu akan menghasilkan cita rasa yang enak apabila kita konsumsi. Nah, yang terakhir adalah minuman beralkohol.
Minuman beralkohol adalah minuman yang pada pembuatannya juga melibatkan proses fermentasi dari kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Alkohol sendiri, minuman beralkohol biasanya bahan bakunya terbuat dari buah-buahan. Yang paling banyak digunakan adalah dari buah anggur ataupun biji jagung. Contoh minuman beralkohol itu bisa wine, bisa bir, dan juga bisa whisky. Oke, sampai di sini produk-produk bioteknologi konvensional yang akan kita bahas. Saksikan video-video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.